Oke teman-teman, kita akan dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Setelah kami melewati tahun 2020 yang tidak mudah bahkan sulit untuk dilalui, tetapi kami bersyukur Tuhan memegang tangan kami sehingga kami boleh melewatinya hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah mengawali tahun ini, kami mau kembali diteguhkan lagi iman kami kepada Tuhan, bahwa sejatinya hidup kami ini adalah di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan berbicara sekali lagi kepada kami, dan biarlah kami juga siap untuk mendengar dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup yang kami simpan di dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sebentar ya, Cici share dulu. Oke. Oke, tema hari ini adalah In God's Hand. Mengawali tahun ini, biarlah kita boleh kembali diingatkan bahwa kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Setelah tahun 2020 yang kita lewati, yang sulit untuk dilewati sebenarnya karena kita melihat begitu banyak orang berguguran di tengah jalan, ya. Berguguran dalam arti meninggal dunia, dan bahkan mereka yang sekarat di ICU, bahkan mungkin itu salah satunya adalah keluarga kita sendiri, teman-teman. Tetapi kita bersyukur kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kita in God's hand. Bukan berarti orang-orang yang meninggal itu, bukan berarti orang-orang yang sekarat di rumah sakit, yang mungkin tidak berpengharapan hidupnya karena sakit penyakit, itu bukan berarti mereka tidak ada di dalam genggaman Tuhan, tetapi Tuhan sudah merancang semua kehidupan manusia dengan baik. Teman-teman, kita bersyukur hari ini kita berada di sini. Biar firman Tuhan hari ini boleh kembali mengingatkan kita dan meneguhkan iman kita. Ya teman-teman, di awal khotbah ini, Cici mau kasih lihat satu tokoh dunia, teman-teman. Ada yang tahu atau bahkan nggak tahu? Teman-teman yang jurusan IPA harusnya tahu ya, siapa orang ini. Dia adalah Stephen Hawking. Teman-teman, dia adalah fisikawan yang ternama, teman-teman. Meski mungkin penampakan fisiknya seperti orang cacat, karena memang dia cacat, teman-teman, tetapi pemikirannya itu mempengaruhi dunia ini, bahkan mempengaruhi ilmu pengetahuan yang sekarang kita pelajari, teman-teman. Teman-teman, Stephen Hawking, beberapa kali, bahkan salah satu di dalam konferensi, di mana dia dihadirkan sebagai pembicara utama, teman-teman, di tahun 2014, dia pernah mengatakan bahwa dunia ini, dengan segala isinya terbentuk, itu tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena setelah dia teliti, dia pelajari, dia cari bukti-buktinya, ternyata dunia ini terbentuk dari kehendak alam. Itu sebabnya ada teori Big Bang, teman-teman. Dunia ini terbentuk, tidak ada peran sama sekali dari Allah, kata dia. Teman-teman, Stephen Hawking, dengan teorinya seperti itu dan kalimatnya seperti itu telah menggemparkan dunia ini. Tentunya menggemparkan kekristenan, teman-teman. Teman-teman, kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang belajar Alkitab dari sekolah minggu, sekolah di sekolah Kristen, pasti kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking, ya kan? Karena apa? Dunia ini terjadi, dunia ini ada, sekarang kita hidup di dalamnya, bahkan segala isinya, bahkan yang terkecil sekalipun, itu ada urusannya dengan Tuhan. Segalanya ada karena kehendak Tuhan, gitu ya. Nggak ada ceritanya, segala sesuatu di dunia ini, bahkan hal yang terkecil pun, itu nggak ada urusannya dengan Tuhan. Karena Kejadian pasal 1, itu menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, dari nggak ada sampai ada. Teman-teman, tetapi teori ini terus berkembang, begitu ya, terus ada di dalam dunia ini, tetapi kita berharap teman-teman ini tidak meruntuhkan kekristenan, khususnya setiap kita yang kebaktian hari ini. Nah, teman-teman, kita mau lihat, teman-teman, apakah betul segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk kita, sebagai manusia ciptaan Tuhan, apakah betul manusia juga dibilang nggak ada urusannya dengan kehendak Tuhan ketika manusia ada di dalam dunia ini?
Teman-teman kalau ingat cerita Sun Gokong ada karena apa? Karena batu, begitu ya. Dia lahir dari batu. Emang bisa batu, dari sebuah batu, benda mati, muncul seorang makhluk hidup yang bernama Sun Gokong, itu cerita, gitu ya, cerita legenda. Terus teman-teman, cerita-cerita kayak gitu sebenarnya bisa meruntuhkan kekristenan kita kalau kita tidak belajar betul-betul firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau kembali diingatkan ya. Yuk kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai 13. Oke, kita buka Alkitab kita teman-teman. Mau di handphone, mau di laptop, mau dimanapun buka Alkitabnya. Cici akan baca untuk kita semua, teman-teman bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Teman-teman perhatikan ayat 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan. Teman-teman, bagian ini ditulis oleh Yesaya sebagai satu pesan gitu ya, satu pesan yang menegur sebenarnya, menegur orang Israel. Karena apa? Teman-teman kalau lihat baca di ayat 1-8, itu bagaimana Tuhan itu memakai Kores. Kores itu siapa? Kores itu bukan orang percaya Tuhan, dia bukan orang Israel. Dia orang Persia, raja Persia, punya kedudukan, tapi dia bukan orang yang percaya Tuhan. Bukan umat pilihan Tuhan, bukan sekali, tapi dia sama manusianya dengan orang-orang Israel. Tuhan memakai Kores untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Teman-teman, bangsa Israel saat itu, ya waktu itu kan kalau di dalam lingkungan Israel tuh ada kafir, ada non kafir gitu ya. Kalau kafir itu berarti ya orang di luar orang Israel. Berarti Kores dianggap orang kafir. Mereka nggak terima, orang Israel nggak terima. Kenapa Tuhan pakai orang kafir untuk menyelamatkan mereka? Kenapa Tuhan pakai orang kafir seperti Kores untuk membangun kota Tuhan, begitu kan ya, itu di ayat 13 tadi dikatakan bahwa aku akan menggerakkan Kores, aku akan memakai Kores, aku akan meratakan jalannya, dibuat gampang semuanya sama Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Teman-teman, bangsa Israel tidak melihat gambaran besarnya. Bangsa Israel hanya melihat bahwa kenapa Tuhan pakai Kores? Kenapa Tuhan nggak pakai bangsa Israel sendiri? Bukankah bangsa Israel juga punya raja-raja yang lain yang tidak kalah hebat dari Kores? Teman-teman, Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan tidak sama dengan rencana bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan tetap pada planningnya bahwa dia memakai Kores, teman-teman. Teman-teman, Cici rasa dari kisah ini, kita melihat bahwa Tuhan itu tidak hanya punya peran di lingkungan yang kecil di antara umatnya, tetapi Tuhan punya peran yang lebih besar daripada itu, menjangkau orang-orang kafir, bahkan seluruh dunia ini. Itu sebabnya teman-teman kalau kita lihat tadi Stephen Hawking bilang, kejadian di dunia ini terbentuk tidak ada kehendak Tuhan. Bagi Cici, itu teori yang nggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Jelas-jelas nggak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, akulah yang menjadikan bumi. Aku yang menciptakan manusia. Aku yang membentangkan langit dan segala isinya. Teman-teman, kita percaya bahwa segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, di dalam Yesaya 45 tadi setelah Tuhan kasih tahu bahwa dia akan pakai Kores. Nah, Israel kan
protes gitu ya. Kenapa sih Tuhan pakai? Kenapa kenapa kenapa? Kenapa nggak Tuhan begini? Jadi Israel punya planning-nya sendiri, Tuhan punya planning-nya sendiri dan nggak matching gitu kan ya. Nah sekarang siapa yang salah? Tentu teman-teman kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, bukan? Iya kan? Tuhan nggak pernah salah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya di sini, do the clay dispute with the one who shapes it, saying, stop, you are doing it wrong. Teman-teman, nggak ada. Tuhan tuh nggak pernah doing wrong gitu ya. Tuhan tuh nggak pernah doing wrong. Bahkan menciptakan kamu dan saya dengan segala keadaan kita. Mungkin kita tidak sama kehidupannya. Kita ada yang susah, ada yang enak. Ada yang berkecukupan, ada yang enggak. Ada yang sekolah di tempat yang bagus, ada sekolah di tempat yang biasa mungkin kalau kita mau menilai itu semua gitu ya. Mungkin kita tidak bisa menikmati jalan-jalan kayak teman-teman yang lain, tapi di sisi lain teman-teman yang bisa jalan-jalan kemana dengan nyamannya. Teman-teman dengan segala keadaan itu, kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan doing wrong. Tuhan nggak pernah salah. Karena apa? Tuhan punya planning masing-masing. Kenapa ya Maria dilahirkan di keluarga papa mama yang dulu pernah hampir bercerai, yang setiap hari kerjaannya berantem terus. Kenapa ya? Kalau Cici dulu ditanya ketika Cici usia remaja, Cici nggak bisa jawab. Yang Cici bilang cuma, yang Cici pikir adalah Tuhan nggak adil. Kenapa? Gue nggak bisa lihat. Gue nggak bisa lihat gambaran besarnya sih. Kenapa sih Tuhan menjadikan keadaan gue seperti ini? Kenapa Tuhan lahirkan gue dengan keadaan gini? Kenapa enggak enak-enak aja gitu? Kan Tuhan bisa atur semuanya, ya kan? Tapi kalau kalian tanya Cici hari ini kenapa? Cici bisa katakan Tuhan punya rencana yang baik-baik sekali. Cici bisa jadi berkat buat teman-teman remaja yang mungkin punya pengalaman yang sama. Cici bisa menghibur, menguatkan mereka, dan pengalaman hidup itu bisa jadi berkat buat orang, dan sebagainya. Teman-teman, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Jadi, ya saya bilang, celakalah orang yang berbantah dengan pembuatnya. Karena memang kita nggak tahu apa-apa. Sama halnya kalau kamu menciptakan sesuatu, membuat sesuatu gitu ya. Membuat satu prakarya yang orang lain tidak pernah buat, kamu punya ide, kamu buat. Terus orang lain bilang, jelek banget sih prakarya lu gitu ya. Kurang ini, kurang itu. Terima nggak lo? Nggak terima karena apa? Lu punya pemikirannya sendiri. Kenapa gua buat begini? Gue punya maksud, ya nggak sih? Jadi teman-teman, kalau misalkan manusia bilang, kita itu nggak seharusnya begitu, harus yang seperti ini. Nggak usah pusing, teman-teman. Wong hidup saya itu planningnya udah diatur sama Tuhan. Dan Tuhan never doing wrong. Ya kan? Never doing wrong. Dan nggak sepatutnya saya berbantah dengan Tuhan. Nah, teman-teman ingat istilah ini ya, ex nihilo. Ini biasanya istilah ini keluar di dalam kisah penciptaan dunia ini. Tuhan memerintahkan nothingness jadi something gitu ya. Tuhan mengadakan dari yang nggak ada jadi ada gitu loh. Kan dunia ini dulu kan kosong dikatakan di Kejadian 1 ayat 1 ya. Kosong, nggak ada apa-apa. Dan Tuhan menjadikan satu persatu, menciptakan satu persatu sehingga semuanya ada. Manusia yang nggak ada jadi ada. Pohon-pohon kosong kan, nggak ada apa-apa, jadi ada. Dengan firman-Nya. Teman-teman, beda kalau kita bilang Thomas Alva Edison atau siapa ya yang penemu-penemu itu. Thomas Alva Edison lah, lampu pijar yang paling gampang. Teman-teman, itu nggak bisa dibilang ex nihilo. Kenapa? Karena dia mengadakan, menciptakan lampu pijar dari part-part gitu ya, bagian-bagian yang memang sudah ada, ya kan? Mungkin dari kawat-kawat, dari bohlam kaca. Kaca itu kan sudah ada sebelum dia istilahnya membuat lampu pijar. Berarti dia nggak ex nihilo, bukan dari nothingness menjadi something, bukan. Dia menjadikan lampu pijar itu dari sesuatu yang tercerai-berai, dia jadikan satu. Itu bukan ex nihilo. Ex nihilo itu terjadi karena Tuhan yang melakukannya. Dari nothingness ke something. Sama dengan kita. Kita dari apa sih? Mazmur 139 bilang apa? Di dalam kandungan ibu kita ditenun.
dibuatnya, diciptakan satu persatu yang namanya nenun itu satu-satu. Sedikit-sedikit, pelan-pelan dengan teliti, teman-teman. Dari nothingness, dari nggak ada, jadi ada. Itu kamu dan saya, dan dunia ini. Tuhan yang melakukannya. Jadi, nggak salah kalau kita bilang, Tuhan yang menciptakan saya ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menenun saya, gitu ya. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Dengan begitu teman-teman, dengan melihat keadaan dunia ini, seharusnya kita nggak perlu takut. Itu sebabnya firman Tuhan, entah berapa kali ngomong jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kamu hitung sendiri ada beratusan kali di dalam perjanjian baru dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan. Kenapa? Tuhan beserta dengan kita kok. Tuhan sama-sama kita. Bukan beserta lagi, saya digenggam sama Tuhan. Saya digenggam sama Tuhan, saya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengatur semuanya. Dan Tuhan merencanakan semuanya. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita itu dari yang nggak ada nih untuk menjadi ada, gitu ya. Kita kepunyaannya. Kita didesain ditentukan untuk kemuliaannya. Independence on Him. Betul betul bergantung pada dia. Betul betul bersandar kepada dia. Kalau teman-teman punya buci di rumah gitu ya, atau vas yang gede gitu, tiba-tiba pecah, perang gitu ya. Biasanya yang ngamuk duluan siapa? Mama-mama gitu ya. Mama yang ngamuk kenapa? Kenapa bisa pecah gitu kan? Ini beli di China, misalkan begitu. Biasanya kalau buci-buci kan beli di China gitu. Karena handmade, nah, gitu. Yang namanya handmade selalu mahal harganya. Gimana ini boleh pecah? Nggak bisa disatuin lagi, wah pecahnya berkeping namanya. Nah biasanya untuk memperbaikinya, sangat mungkin untuk diperbaiki, masih bisa mungkin. Biasanya akan dibawa ke tukang periuknya lagi kan, di tukang bucinya lagi dong. Untuk apa? Untuk diperbaiki satu-satu, ditempel lagi satu-satu, tempel satu. Emak lu cuma bisa ngamuk, nggak bisa memperbaiki. Dia pasti akan bawa ke tempat periuk. Teman-teman, ya solusinya lagi gitu kan. Buci lagi, orangnya yang buat lagi. Nah, teman-teman jadi nggak bisa bilang kalau kita itu nggak bergantung sama Tuhan, karena Tuhan yang nyiptain kita gitu ya. Jadi mau nggak mau kita itu bergantung sama Tuhan. Kalau ada apa-apa, kerusakan sedikit yang kita lakukan karena dosa, ya kita kembali lagi sama Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memperbaiki kita, gitu ya. Nah, itu gambarannya gitu. Itu sebabnya kita ada di dalam tangan Tuhan. Teman-teman, Tuhan membuat kita. Itu sebabnya kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita milik Tuhan. Bukan punya kita loh ya. Uang Tuhan yang buat. Sama halnya kamu buat prakarya, itu punya saya. Bahkan prakarya itu dijual di pasaran, itu pasti akan copyright-nya saya, bukan orang lain. Ya nggak sih? Wong gue yang ciptain, gue yang ngadain nih, gitu ya. Itu copyright-nya gue. Sama dengan Tuhan. Maria copyright-nya siapa? Ya Tuhan, karena Tuhan yang ciptain. Gitu. Teman-teman, meski sakit, biasanya potter itu ya sama clay itu digambarkan kan diputer, puter, puter, ditambahin lagi kalau kurang tebel, ditambahin lagi. Teman-teman tuh menunjukkan seperti hidup kita. Diputar, 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 pusing teman-teman. Pusing, ditambahin lagi, ditambahin, ditempel lagi, ditempel lagi, ditekan lagi, ditekan lagi. Itu menggambarkan pergumulan hidup, tekanan hidup, kesusahan, apalagi permasalahan dan sebagainya. Sakit nggak? Sakit. Nggak enak? Nggak enak. Sangat nggak enak. Tetapi kamu lihat, pelan-pelan diputar terus, dibentuk lagi dengan pelan-pelan gitu ya, dengan teliti, akhirnya jadi periuk yang baik. Akhirnya jadilah pribadi sosok yang baik. Sama halnya teman-teman, orang nggak akan naik level, nggak akan istilahnya naik kelas kalau dia nggak melalui ujian-ujian, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Kamu nggak akan jadi orang yang sabar kalau kamu tidak diuji kesabarannya, intinya gitulah. Jadi teman-teman, untuk jadi yang indah, ya harus lewatin proses yang nggak gampang. Kalau prosesnya gampang, ya itu nggak akan seindah yang tidak gampang gitu ya. Jadi teman-teman, Tuhan membentuk kita. Tuhan menciptakan kita. Dan kita ini kepunyaan Tuhan. Seharusnya terserah Tuhan, Tuhan mau bentuk seperti apa, ya nggak sih? Cuma masalahnya karena dosa, manusia nggak mau dibentuk Tuhan. Nggak mau ngikutin maunya Tuhan. Akhirnya hidup kita berujung kehancuran. Itu yang terjadi. Nah teman-teman, Tuhan itu, God is for us gitu ya. God is for us. Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu ada di pihak kita.
Karena apa? Ya karena kita di genggaman tangannya. Jadi siapapun yang mau ngambil kita, siapapun yang merebut kita, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Gambarannya asik ya. Kalau kita di genggaman Tuhan nih, di tangan Tuhan, kalau ada orang mau, istilahnya ada pihak-pihak yang mau merebut kita, menyakiti kita, Tuhan itu melindungi kita. Yesaya 33 ayat 22 bilang, Allah itu hakim kita. Allah itu raja kita yang akan menyelamatkan kita. Teman-teman, siapa di dalam dunia ini yang menyulitkan kamu? Apa yang membuat kamu tertekan? Ingatlah selalu bahwa kamu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, nggak mungkin Dia akan menyakiti kita. Amin. Tuhan nggak akan menyakiti kita. Dan Tuhan tidak akan merusak kita, teman-teman. Teman-teman gambarannya di dalam, Cici mengingat beberapa hari lalu gitu ya. Cici ada share sama seorang hamba Tuhan. Cici bilang, gimana ya, ini pelayanan di Korem ini nggak gampang nih selama pandemi, Cici bilang. Untuk mengumpulkan kembali anak-anak Korem yang 200 itu perlu waktu yang panjang sepertinya. Bahkan mungkin nanti kalau gereja untuk balik onsite, balik di gereja lagi kebaktiannya, nggak jamin 200 itu bisa kembali dengan cepat begitu. Bahkan mungkin ada yang hilang. 20-30% pasti hilang gitu. Gimana caranya untuk mengembalikan? Itu rasanya susah gitu loh. Apalagi sekarang terbatas hanya bisa online gitu ya, cuma bisa telepon. Mau datang ke rumah juga kan istilahnya tidak memungkinkan karena ada virus. Teman-teman, gimana caranya? Jadi waktu itu bingung gitu ya harus gimana. Lalu hamba Tuhan ini bilang, udah pokoknya kamu percaya aja. Gak usah mikir macem-macem. Kamu kerjain yang kamu bisa. Dengan pertolongan Tuhan, dia bilang begitu. Kamu yakin Korem ini bukan punya kamu. Korem ini punya Tuhan. Dipercayakan ke kamu. Kamu sekarang ngerjain Korem. Dia bilang gitu. Gak mungkin pelayanan ini Tuhan akan hancurkan. Gak mungkin pelayanan ini akan Tuhan sakiti, akan Tuhan rusak. Gak mungkin. Jadi baik-baiklah kamu melayani. Baik-baiklah kamu kerjain Korem baik-baik. Nanti pelan-pelan mereka akan kembali. Teman-teman, Cici bisa lihat itu dari mana? Kita mulai Zoom tanggal 6 ya, 6 Desember. 6 Desember itu pertama 40 orang. Duh, sedih rasanya. Kemana itu 160 orang yang lainnya? Minggu depannya lagi tanggal 13 ada 60 orang. Masih sedikit, teman-teman. Belum 50%-nya. Tanggal 20, wah pokoknya Cici cuma bisa berdoa, kontak satu-satu. Bodoh deh, terserah mau ditolak, nggak dibaca, pokoknya gua WA aja gitu. Kalau yang perlu ditelepon, ditelepon. Sampai kontak mamanya. Mau kesel-kesel deh gitu ya, dikejar-kejar. Tanggal 20 Desember, yang kebaktian Korem 110. Wah, teman-teman itu rasanya itu bersyukur banget gitu. Itu lebih dari 50% bukan? 110. 100 pun oke lah. Ini 110 Tuhan kasih bonus 10 orang. Hari ini Cici rasa lebih daripada 110. Teman-teman, Tuhan gak akan merusak apa yang Dia ciptakan, apa yang Dia adain. Tuhan gak akan ngerusak kalian semua yang Tuhan ciptakan. Enggak. Tuhan gak akan sakiti. Enggak. Kalaupun kamu tersakiti, itu karena dosa kita. Itu karena dunia ini. Bukan karena Tuhan. Teman-teman, Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Teman-teman, Cici mengingat satu kisah ya. Siapa dia? Dia adalah Elie Wiesel. Mungkin kalian tidak pernah dengar atau mungkin beberapa pernah tahu gitu ya. Teman-teman, dia adalah survivor. Dia adalah orang yang terselamatkan lah gitu ya. Selamat dari Holocaust. Karena kalau ingat Holocaust tuh rasanya ingat Nazi gitu ya, ingat Hitler yang kejamnya jahanam begitu. Rasanya kejamnya tuh udah nggak ada bandingnya gitu loh. Teman-teman, dia ketika masuk ke kamp konsentrasi di Auschwitz waktu itu, dia masih remaja. Seumuran kita lagi sih nggak remaja ya. Seumuran teman-teman gitu ya. Seumuran teman-teman umur belasan. Dia bersama dengan adiknya
ayahnya, ibunya. Teman-teman, di hari pertama masuk kamp konsentrasi, ibunya sama adiknya mati di depan matanya. Diapain? Digantung. Teman-teman, gimana yang ngebayangin ya, mama kita, adik kita digantung di depan mata kita, kita nggak bisa apa-apa. Teman-teman, di saat itu, dia cuman bengong gitu ya. Hah? Dan menunggu kapan saatnya gue juga mati gitu. Sekarang tinggal dia dan ayahnya yang sudah tua ringkih. Sepertinya mamanya dan papanya menikah di usia tua. Teman-teman, beberapa hari kemudian bapaknya dibunuh sama orang-orang Nazi, sama tentara Nazi. Di depan matanya. Entah ya, Cici lupa antara dimasukin ke ruang gas atau ditembak mati begitu. Mati di depan dia. Teman-teman, sekarang tinggal dia sendiri. Dia jadi pelarian ke sana, ke sini, bersembunyi dan sebagainya supaya tidak kena selection gitu ya. Kalau waktu itu siapa yang akan dibunuh itu pakai sistem selection. Dipilih gitu ya, diseleksi. Dan dia terluput dari seleksi itu. Sehingga dia akhirnya terbebas ketika tentara Soviet datang dan membubarkan kamp konsentrasi ini. Teman-teman, Elie Wiesel, meski dia selamat, yang disayangkan adalah di dalam novelnya yang dia tulis, novel pertama kali berjudul Night, berjudul Malam, dia meragukan Tuhan, teman-teman. Ketika dia melihat ayahnya, ibunya, adiknya, semua ibu-ibu hamil yang ada di sekitarnya, anak-anak yang begitu banyak ribuan, mati di depan dia. Dikubur hidup-hidup, ditumpuk mayatnya di situ. Teman-teman, dia cuma berkata dalam hatinya, "Why? Kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih ada di sini?" Tetapi ketika dia bertanya begitu, Cici kira gitu ya, mungkin kita juga mengira bahwa dia akan teringat kepada Tuhan gitu kan ya. Karena dia adalah orang Yahudi yang taat, dia belajar Taurat dan sebagainya. Dari kecil, ikut kebaktian di sinagog dan sebagainya. Sangat baik. Tapi karena kamp konsentrasi ini, karena kejadian dalam hidupnya ini, dia tidak pernah lupa. Dia menganggap bahwa Allah sudah terbunuh, sudah mati terbunuh bersama dengan orang-orang di kamp konsentrasi itu. Kenapa? Kok kayaknya Tuhan tidak menolong sama sekali. Tuhan membiarkan ibu hamil itu digas begitu ya, istilahnya dimasukin ruang gas dan mati di tempat. Tuhan membiarkan anak-anak kecil itu dibakar hidup-hidup dan abunya membubung ke langit yang gelap itu. Dan dia membiarkan orang-orang Yahudi dimasukin ke tahanan seperti hewan ternak dia. Teman-teman, dia meragukan Tuhan dan akhirnya dia menganggap Tuhan sudah mati. Dia keluar dari kamp konsentrasi, dia jadi duta kemanusiaan dan dia tidak menginginkan dunia tidak seperti ini lagi. Baik teman-teman untuk kemanusiaan tetapi imannya mati. Teman-teman, bukankah seharusnya dari pertanyaan dia, why? Saya masih hidup, kenapa saya masih hidup dan saya bebas sekarang? Harusnya dia melihat bahwa kenapa Tuhan mengizinkan dia untuk masih hidup, kenapa Tuhan mengizinkan dia bisa keluar dari kamp konsentrasi yang jahanam ini. Tapi dia tidak menghidupkan kembali imannya. Dan dia menganggap Tuhan itu mati. Berbeda dengan Polikarpus, teman-teman. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah seorang martir. Dia adalah seorang murid langsung yang belajar dari Rasul Yohanes. Dia sempat ikut beberapa kali pelayanan Rasul Yohanes. Tahu ya Rasul Yohanes ya, murid Kristus. Dia adalah muridnya Yohanes. Teman-teman, dia pun percaya Tuhan. Dia ikut Tuhan, melayani Tuhan karena pelayanan Yohanes. Lalu dia mulai mengembangkan pelayanannya. Dia mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain seperti Paulus. Dia mendirikan jemaat. Satu kali dia sampai di Smyrna. Orang-orang Smyrna tidak suka. Tentara Smyrna menangkap semua orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus karena pelayanan Polikarpus. Dan sekarang Polikarpus jadi buronan. Teman-teman jemaat mengasihi Polikarpus. Mereka bilang, Polikarpus kamu pergi. Kamu bersembunyi di ladang ini. Kalau kamu mau ketahuan, kamu pindah lagi ke ladang yang lain. Kamu pindah lagi. Jangan sampai ketahuan nanti kamu dibunuh.
Teman-teman, tapi Polikarpus bilang gini, kalaupun saya sampai ketahuan, nggak apa-apa. Kalaupun sampai mati, nggak apa-apa, dia bilang. It's okay. Teman-teman, akhirnya ketika dia bersembunyi-bersembunyi, dia terluput beberapa kali, tetapi satu kali dia ditangkap karena ada seorang jemaat yang ketakutan, akhirnya dia mengkhianati Kristus, dan dia kasih tahu di mana Polikarpus bersembunyi. Akhirnya Polikarpus ditangkap sama tentara Smyrna dan dibawa ke pengadilan Smyrna. Teman-teman, di hadapan Raja Smyrna bilang begini sama Polikarpus, Polikarpus, saya ingin membebaskan kamu. Tapi tolong, kamu hujat, kamu kutuk Tuhanmu itu. Kamu tinggalkan dia, kamu hianati dia. Maka kamu akan selamat hari ini. Aku tidak akan membakarmu hidup-hidup. Lalu Polikarpus bilang gini, silakan hidupkan api yang menyala itu. Sebesar apapun apinya, aku tidak takut. Karena selama aku melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah menyakitiku, dia bilang begitu. Gila ya? Selama aku melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah menyakitiku. Silahkan bakar aku. Dibakar teman-teman, dibakar hidup-hidup. Tapi ajaibnya adalah badan Polikarpus tidak terbakar sama sekali. Ini bukan dongeng ya. Ini kisah nyata. Kamu bisa baca. Di internet banyak. Badannya tidak hangus. Tetapi api itu sudah memakan habis jerami-jerami kayu yang ada di situ. Tetapi badan dia tidak hangus. Tapi dia tetap mati hari itu karena setelah apinya padam, dia ditusuk tombak sama tentara Smyrna dan dia mati di tempat. Karena dia tidak mau mengkhianati Tuhannya. Dia percaya bahwa hidupku di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, it's okay. Mati pun aku di dalam tangan Tuhan. Nggak apa-apa, aku jelas aku akan kemana. Berbeda dengan Elie Wiesel, dia meragukan Tuhan. Sama dua-duanya di ambang kematian, bukan? Tetapi dua-duanya punya respon yang berbeda. Teman-teman, kita ciptaan Tuhan. Kita buatan Tuhan. Dan kita milik Tuhan. Jangan sampai teman-teman, segala tekanan, segala mungkin kesusahan dunia ini mengecilkan bahkan mematikan iman kita kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. You are in God's hand and God is for you. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak Elie Wiesel saat itu, siapa lawannya? Kalaupun sampai Elie Wiesel mati saat itu dengan membawa iman dia kepada Tuhan, jadi yakin dia mati dengan tenang, bukan mati dengan penasaran, dengan kebencian. Polikarpus mati tidak dengan kebencian. Dia mati dengan tenang, dengan damai di dalam Tuhan. Karena Tuhan menggenggam hidupnya. Teman-teman, tahun ini kita nggak tahu gimana. Akankah corona selesai, ataupun akan ada virus yang lain, ataupun kesusahan yang lain. Kita nggak pernah tahu. Tapi ingatlah satu hal, bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa memakai apapun. Kita tidak perlu protes, kita hanya perlu taat. Ikutin prosesnya Tuhan. Tuhan mau apa. Yang penting kita tetap berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang memegang iman kita dan hidup benar di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan pesan kepada kami yang meneguhkan, menguatkan kami di awal tahun ini. Tahun 2020 adalah tahun yang sulit untuk dilewati. Bahkan 2021 ini punya kesusahannya sendiri. Tetapi kami akan percaya kami ada di dalam tangan Tuhan. Siapapun, apapun juga yang ada di sekitar kami di dalam dunia ini, tidak ada yang dapat merebut kami daripada Tuhan, tidak ada yang dapat menyakiti kami, tidak ada yang dapat merusak kami. Karena Tuhan yang membentuk kami, Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Bagian mereka hanyalah hidup bersandar kepada Tuhan, hidup taat, hidup menuruti apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah merancangkan yang salah di dalam kehidupan kami. Mati pun Tuhan, kami beruntung. Kami adalah orang-orang yang ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin.